ya. Ya. Baik Bu Rosida, Pak. sebelum Bu Rosida melakukan proses coaching nanti, kita yang ngobrol dulu lah, berbincang-bincang dengan saya selaku pengamat pada saat kegiatan coaching nanti Bu Rosida yang akan dilakukan. Iya Pak, ya silakan Pak. Ya. Tambah. Maaf Bu Rosida, kalau boleh tahu kompetensi seorang coach itu apa saja ya? Ya Pak, kompetensi coach yaitu ada 3 Pak. Iya. Nah, adanya kehadiran penuh, Iya. kemudian mendengarkan aktif, Iya. dan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Baiklah Bu Ya. Rosida. Lantas kalau boleh tahu, tadi ada 3 kompetensi itu, yang dimaksud dengan kompetensi kehadiran penuh itu apa ya Bu? Ya, yang dimaksud di sini yaitu kita dapat melakukan dengan rasa bahwa kita itu ada di situ seutuhnya gitu Pak. Jadi kita konsentrasi seperti itu Pak. Oh ya. Ya, Konsentrasi ya Bu ya. ya kita bisa hadir penuh dalam coaching. Oh ya, Ya. karena saat coaching itu namanya kehadiran penuh ya. Kehadiran Kita penuh. bisa konsentrasi Iya, di Pak. situ kehadirannya penuh ya. Ya, Sehingga dalam pelaksanaan coaching nanti untuk mempertahankan kehadiran penuh itu misalnya dengan apa saja ya Bu Rosida? untuk menghadirkan untuk memunculkan kehadiran penuh itu Pak, kita harus konsentrasi, harus mendengarkan apa yang menjadi pembahasan dalam coaching itu Pak. Oh ya, namanya kehadiran penuh ya Bu ya. Kehadiran penuh ya. Lantas untuk kompetensi yang kedua tadi mendengarkan aktif ya Bu ya. Iya. Boleh tahu bagaimana caranya agar nanti saat Bu Rosida itu melakukan coaching itu bisa mendengarkan aktif. Ya, itu saya nanti akan menyimak apa yang dibicarakan Pak, akan menyimak dan mendengarkan. Saya akan menyimak dan mendengarkan apa yang menjadi percakapannya. Saya tidak akan mengeluarkan solusi, tapi saya hanya akan mendengarkan sepenuhnya apa yang mereka bicarakan. Jadi lebih banyak mendengar daripada ibu yang bercerita ya. Iya. Ya. Kemudian yang kompetensi yang ketiga ya Bu Rosida. Ya. Tadi ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian yang terakhir yaitu tentang pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot. Nah, yang terakhir yang ingin saya ketahui nanti bagaimana Ibu melakukan pertanyaan yang berbobot pada saat nanti coaching nanti. Iya. Di sini nanti pertanyaan yang berbobot itu saya akan memancing Pak, memancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan memunculkan seorang coach untuk mendapatkan idenya sendiri tanpa saya harus memberikan solusi. Oh, kamu harus begini. Saya tidak memberikan solusi seperti itu, tapi saya akan memancing, memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga dia bisa mengeluarkan dan mendapatkan jawabannya sendiri. Nah, hanya memancing ya Bu ya? Iya, memancing sifatnya. Oh iya, baiklah Bu Rosida. Ya. Dari ketiga kompetensi tadi, apakah ada yang ingin dikembangkan dari Bu Rosida, dari tadi kehadiran penuh, Ya. kemudian mendengarkan dengan aktif atau seksama, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu apakah dalam Bu Rosida ada yang mau dikembangkan? Iya. Dalam hal ini yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh Pak, kehadiran penuh ketika coaching. Oh, iya. Iya. Kalau kehadiran penuh itu apakah ada itu indikatornya apa saja? Oh, iya. Ada itu Pak. Untuk kehadiran penuh itu ada beberapa indikator, diantaranya yaitu coach memberikan perhatian kepada coachee saat berbicara. Kemudian tatap mata, kontak mata, ya. Kemudian memunculkan suasana yang akrab seperti itu Pak Bambang, nanti kehadiran penuhnya Pak. Oh ya.
Jadi ada kontak mata, Ya. kemudian ada menganggukkan kepala, Ya. suasana akrab dan hangat itu Ya. yang ingin dikembangkan Bu Rosita Ya, indikator sebagai- dalam kehadiran. dalam coaching sebagai kompetensi kehadiran penuh ya Bu ya. Iya, betul Pak Bambang. Baiklah Bu Rosita, sepertinya Bu Rosita ini sudah siap untuk melakukan coaching. Nanti mudah-mudahan coachingnya berjalan dengan lancar dan sukses ya Bu ya. Iya, terima kasih doanya Pak Bambang. Selamat siang Pak Ya, Bambang. selamat siang Bu Rosita juga. Selamat siang Bu Rosi. Selamat siang Bu Ibu. Mohon maaf Bu Rosi. Ya. Berikan saya meminta waktunya sebentar. Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan pada akhir-akhir ini Bu Ros. Baik Bu Ibu. Bisa, Bu Ibu mau bercerita apa? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya kelas 6 yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran yang saya sampaikan. Ya. Jadi dalam pengumpulan tugas pun hanya separuh anak Bu yang mengumpulkan. Kemudian nanti yang pengen Bu Ibu dapatkan dari obrolan kita nanti apa? Saya mengharapkan dengan obrolan yang kita lakukan hari ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya Bu. Ya. Tadi dikatakan siswanya Bu Ivo kurang antusias ya dalam pembelajaran. Itu menurut Bu Ivo sendiri apa penyebabnya? Kenapa anak-anak kok sampai tidak antusias dalam menerima pembelajaran? Begini Bu, kalau saya ingat-ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias dalam pembelajaran dan mengumpulkan tugas, mungkin saya yang terlalu dominan kepada anak-anak. Terus pembelajaran yang saya lakukan juga monoton dan tidak bervariasi Bu. Itu. Iya, Terus, Bu. terus Bu Ivo kepingin memberikan apa itu? Kepingin memunculkan cara agar anak itu bisa kembali antusias dengan pelajarannya Bu Ivo itu. Bu Ivo kepinginnya bagaimana itu? Rencananya gimana? Saya ingin merencanakan pembelajaran di kelas saya dengan pembelajaran yang menyenangkan, asik gitu Bu. Bagus itu Bu Ivo. Kemudian apa kira-kira pembelajaran yang menurut Bu Ivo itu merupakan suatu pembelajaran yang asik buat anak-anak sehingga mereka nantinya bisa mengikuti pelajarannya Bu Ivo lagi dengan antusias. Itu kira-kira seperti apa pembelajaran yang asik itu Bu? Kalau menurut saya ya Bu ya, pembelajaran yang asik yang dilaksanakan di kelas itu kalau pembelajaran itu berpusat kepada anak. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, bisa kita selingi dengan ice breaking atau game. Nah, itu insya Allah nanti akan menjadikan anak menjadi senang mengikuti pembelajaran yang ada di kelas saya Bu. Begitu. Mas selama ini belum Bu Ivo lakukan yang ada ice breaking-nya, yang ada itunya tadi belum dilakukan Bu Ivo. Belum Bu, karena begitu. memang saya belum tahu caranya bagaimana, juga belum melihat video-video yang mungkin sudah banyak beredar ya Bu ya. Ya. Gitu. Bagus itu Bu Ivo. Lalu bagaimana mengenai tugas yang diberikan kepada murid-muridnya Bu Ivo sehingga mereka kok kurang antusias dengan pembelajarannya ketika diberi tugas itu? Tugasnya Bu Ivo itu seperti apa sehingga mereka kok tidak antusias? Iya Bu, mungkin karena dalam memberikan tugas saya terlalu banyak. Terus sumber media belajar juga kurang bervariasi Bu. Padahal di sekolah kita kan sudah ada Chrome, sudah ada tablet, tapi saya tidak menggunakan itu Ibu. Oh, jadi selama pembelajaran ini media ajar yang Bu Ivo gunakan apa? Buku saja Bu. Buku saja. Iya. Padahal banyak sekali sarana dan fasilitas yang ada dalam sekolah. Iya Bu. Berarti memang tadi Bu Ivo kepengen mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan buat anak tadi ya Bu? Iya, iya Bu. Iya.
eh, mungkin ada apa itu sumber pembelajaran yang lain selain buku, selain Chrome yang Bu Ivo sebutkan tadi. Iya Bu, nanti saya akan menggunakan tablet yang kebetulan lebih banyak daripada Chrome. Terus juga menggunakan alat peraga yang berwarna-warni sehingga menarik pembelajaran anak. Iya Bu, itu. Wah betul sekali, itu bagus itu Bu Ivo. Saya setuju dengan apa yang mau dilaksanakan Bu Ivo itu, sehingga nanti siswa akan senang dengan pembelajaran yang menggunakan apa Bu, alat pembelajaran yang beragam, yang tidak hanya buku saja, sehingga nanti anak-anak akan antusias untuk mengikuti pembelajarannya Bu Ivo. Ya. Kemudian rencananya bagaimana itu Bu untuk menjalankan yang sudah Bu Ivo inginkan tadi? Iya Bu, yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan, yang mengasihkan, yang menggunakan alat-alat peraga, juga Chrome, juga tablet. Terus yang kedua, saya juga akan memberikan pekerjaan yang tidak terlalu banyak, sehingga anak tidak apa ya Bu, anak itu mengumpulkan secara maksimal. Dan yang ketiga, itu nanti saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Gitu Bu. Ya, bagus sekali itu rencananya Bu Ivo. Saya sangat mendukung apa yang direncanakan Bu Ivo. Semoga berhasil dan anak-anak antusias lagi dalam menerima pembelajaran yang diberikan Bu Ivo maupun mengerjakan tugas-tugas yang selalu diberikan Bu Ivo dengan senang hati, sehingga dia merasa senang saat menerima pembelajaran dari Bu Ivo. Amin. Ya. Bu, terima kasih Bu, karena Ibu sudah menyediakan waktu untuk saya, sehingga saya bisa menemukan solusi yang baik untuk masalah yang saya hadapi Bu. Mohon diri saya kembali ke kelas Bu ya. Monggo Bu Ivo. Ya, Bu Rosita, tadi sudah melaksanakan coaching ya? Iya Pak. Oh iya. Bagaimana setelah tadi Bu Rosita, perasaan Bu Rosita setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah Pak, tadi coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Saya sudah mendengarkan banyak masalah dari Bu Ivo. Semoga Bu Ivo bisa menjalankan rencananya Pak. Oh ya, kemudian kalau boleh saya tahu tadi pada bagian mempertahankan kehadiran penuh tadi, kira-kira sebelum dan saat melakukan coaching, apakah yang direncanakan Bu Rosita tadi apakah dapat berjalan atau dapat terlaksana? Tapi kan tadi Bu Rosita ingin mengembangkan kehadiran penuh. Ya. Jadi kemudian saat melakukan coaching tadi, apakah Bu Rosita cukup mencapai kompetensi itu? Kompetensi artinya yang kehadiran penuh tadi Bu. Bisa diceritakan? Ya, tadi pada saat apa itu menunjukkan dalam kompetensi penuh itu Pak, saya mencatat apa yang menjadi apa Pak permasalahan dari Bu Ivo tadi. Ya, saya menulis kemudian mencatat apa yang Ivo. Kalau tadi tentang kehadiran penuh yang dikembangkan oleh Bu Rosita tadi, misalnya apakah Bu Rosita tadi juga ada sapaan hangat? Ada. Selamat datang siang tadi. Ya, kemudian saya juga ada kontak mata tadi ya, Bu ya. ketika berbicara kita jantungannya saling berhadapan. Oh ya, kemudian tadi kemudian apakah tadi juga Ibu ya Bu Rosita tadi, apakah juga ada menganggukkan kepala? Iya, bahkan senyum-senyum juga Pak, menanggapi apa yang Bu Ivo utarakan itu Pak. Ya, tadi
Jadi dari pelaksanaan coaching tadi apa yang direncanakan dan ingin kembangkan Bu Rosidah tadi ya terlaksana. Pelaksanaan coaching. Ya, kemudian Pak. tentang mendengarkan aktif ya Bu. Ya, mendengarkan Ibu Apakah bercerita. tadi Bu Rosidah juga mendengarkan aktif atau Bu Rosidah yang banyak bercerita? Bisa Saya yang ceritakan? mendengarkan aktif ketika Bu Ibu bercerita, Pak. Oh ya. Iya. Jadi bisa berjalan mendengarkan Bisa aktifnya tadi ya, Bu? mendengarkan, ya saya berusaha untuk memberikan kehadiran penuh pada saat Oh ya. coaching. Kemudian tentang kompetensi yang pertanyaan berbobot tadi ya Bu Rosidah. Apakah Bu Rosidah juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Ibu tadi? Iya Pak. Saya tadi juga mengajukan pertanyaan yang mengarahkan Bu Ibu untuk Bu Ibu dapat menemukan jawabannya sendiri dari apa yang dia munculkan itu Pak. Seperti apa itu Pak tadi, sarana dan prasarana yang sudah ada itu Bu Ibu itu mau memberikan pembelajarannya dengan menggunakan pembelajaran sarana dan prasarana apa selain buku yang dia gunakan. Bu Ibu sudah bisa memunculkan sendiri bahwasanya dia mau menggunakan sarana yang lain. Lantas kemudian dari Bu Rosidah tadi mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian apa reaksi Bu Ibu? Apakah dia bisa mengungkapkan atau mencari alternatif pemecahan masalah dari masalah yang disampaikan sendiri? Iya bisa Pak. Tadi Bu Ibu sudah menemukan permasalahannya sendiri. Dia akan memberikan pengajaran yang menyenangkan gitu pada ya. anak-anaknya, sehingga Bu Ibu berharap nantinya anak-anak itu bisa menerima pembelajaran dengan antusias lagi. Oh ya. Iya. Baiklah Bu Rosidah, saya rasa untuk percakapan setelah proses coaching dari Bu Rosidah, saya kira ketiga kompetensi tadi sudah dilakukan oleh Bu Rosidah ya. Iya Pak. Jadi ada kehadiran penuh, penuh, kemudian ada mendengarkan pertanyaan, aktif, ya, ada mengajukan pertanyaan pertanyaan yang berbobot, berbobot, kemudian yang ingin dikembangkan Bu Rosidah seperti itu. Nanti Ya. kalau Bu Rosidah bisa menilai skala dari proses coaching tadi, Bu Rosidah apakah proses yang dilakukan coaching Bu Rosidah misalnya di skala 1 sampai 10 misalnya tadi, apakah Bu Rosidah bisa kira-kira sampai skala berapa misalnya, dari ketiga kompetensi itu ya? Sepertinya mendapatkan skala 8 itu masuk Pak, baiklah. karena ketiga kompetensi sudah hadir semua, sudah dimunculkan semua ya. Jadi skala 8 ya Bu ya. Ya. Jadi prosesnya ya sukses dan jalan lancar. Ya, Bu Ibunya sendiri juga bisa mendapatkan jawaban dari yang dia tanyakan sendiri. Jadi apa itu bisa memunculkan pertanyaan yang berbobot tadi Pak. Dan Bu Rosidah tidak menjudgment ya, hanya mengarahkan. Ya, saya hanya memberikan pertanyaan yang agar Bu Ibu bisa mengeluarkan sendiri apa itu jawaban-jawaban dari permasalahan yang dia miliki. Baiklah Bu Rosidah, saya kira percakapan setelah proses coaching saya kira ya sudah cukup, bahwa Bu Rosidah sudah mengembangkan kompetensi kesadaran penuh, melaksanakan 3 kompetensi sebagai coach, kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Pada siang hari ini percakapan setelah proses coaching bisa diakhiri ya Bu Rosidah ya. Ya, terima kasih Pak Bambang. Sama-sama, saya juga mengucapkan terima kasih. Ya, selamat siang Pak Selamat Bambang. siang.